Seluruh cerita dalam sekali update. Kisah seru dimulai sekarang. Istri CL kontrakku akhirnya setuju untuk bercerai. Detik berikutnya, dia menusukkan jarum suntik ke lenganku dan membekap mulut dan hidungku dengan sapu tangan. Dia memenjarakanku di ruang bawah tanah villa. Saat aku bangun, aku di ranjang di ruang bawah tanah, dan dia duduk di tepi ranjang, tersenyum dengan cara yang gila dan obsesif. Aku menjadi tahanan khususnya, terpaksa menanggung penghinaan yang tak ada habisnya. Istriku yang gila itu setiap hari membuatkan sup tonik sempurna untukku. Sup itu penuh dengan kendalinya yang obsesif, membuatku dalam kurungan gelap, bahkan hampir tidak bisa membedakan siang dan malam. Tapi saat aku berhasil menemukan kesempatan untuk kabur, aku ditangkap kembali olehnya. Dia membelai wajahku sambil tersenyum memberitahuku kabar baik. Aku hamil. Kalau kamu lari lagi, akan kupatahkan kakimu. Jiang Wanning, istri kontrakku. Istri kontrak apaan? 3 tahun. Genap 3 tahun. Lingkaran merah di kalender akhirnya melingkari hari terakhir. Aku menghela napas panjang. Aku merasa batu besar yang menekan dadaku akhirnya bisa disingkirkan. Selama 3 tahun ini, aku membantunya menghadapi desakan menikah dari keluarga, mengusir lalat-lalat pengganggu, menyingkirkan para pemuda hebat yang mengerubunginya. Dia membayar, aku bekerja. Transaksi yang adil. Berkat uang ini, perusahaanku juga berjalan cukup lancar. Tidak besar, tidak kecil. Setidaknya itu usahaku sendiri. Sekarang, cinta pertamanya yang selalu ia sebut-sebut, Xin Yanxi, juga sudah kembali ke tanah air dengan gemilang. Di media sosial, aku melihat foto pertemuan tak terduga mereka. Jiang Wanning tersenyum begitu ceria seperti angin musim semi. Pasangan yang serasi. Aku, sebagai alat, sudah saatnya pensiun dengan hormat. Saat mencetak surat perjanjian cerai, aku sengaja menebalkan baris tentang pergi tanpa harta sepeser pun. Aku tidak butuh sepeser pun uang keluarga Jiangnya. Selama 3 tahun ini, villa miliknya, mobil mewah miliknya. Aku, Lin Yan, tidak pernah berpikir untuk menginginkan apapun. Sambil bersenandung kecil, aku melipat surat perjanjian itu dan memasukkannya ke dalam tas kerja. Malam ini adalah waktunya untuk berterus terang. Lin Yan, kamu akhirnya bisa menjadi dirimu sendiri lagi. Aku berkata pada diriku di cermin. Ruang tamu villa. Jiang Wanning duduk di sofa, dengan anggun menikmati anggur merahnya. Melihatku masuk, dia bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Wanning, ada yang perlu kita bicarakan. Aku meletakkan surat perjanjian cerai di meja kopi di depannya. 3 tahun sudah berlalu. Ini surat perjanjian cerai. Coba kamu lihat. Kalau tidak ada masalah, tanda tangani saja. Soal harta, aku tidak mau apa-apa. Aku berusaha membuat suaraku terdengar tenang. Bahkan dengan sedikit nada lega, dia baru meletakkan gelas anggurnya. Dengan perlahan mengambil beberapa lembar kertas itu. Aku menunggunya mengangguk atau berbasa-basi. Siapa sangka detik berikutnya, serak, surat perjanjian cerai di tangannya seketika berubah menjadi serpihan kertas yang beterbangan. Pupil mataku melebar karena terkejut. Jiang Wanning, apa maksudmu? Seumur hidupku aku tidak pernah sekacau ini. Kesabaranku selama 3 tahun ini nyaris meledak saat itu juga. Dia berdiri. Sudut bibirnya menyunggingkan senyum yang tidak bisa ku mengerti. Dingin dan dengan sedikit kehausan darah. Lin Yan, sudah kukatakan, kapan berakhirnya? Itu keputusanku. Tatapan matanya itu sama sekali tidak ada lagi. Sikap dingin seorang CEO seperti biasanya. Jelas membawa sedikit obsesi. Membuat punggungku merinding. Di kontrak tertulis dengan jelas, 3 tahun. Sekarang kamu mau mengingkarinya? Dadaku naik turun karena marah. Apa wanita ini sudah gila? Cinta pertamanya sudah kembali. Masih menahanku sebagai pengganggu. Aturan mainnya aku yang buat. Dia berkata dengan enteng. Tapi nadanya tegas dan tidak bisa dibantah. Sekarang, aku tidak mau cerai. Aku menunjuknya. Lama tidak bisa berkata-kata. Aku pernah melihat orang yang tidak masuk akal. Tapi belum pernah melihat yang seperti ini. Ini apa-apaan? Membuang orang setelah tidak berguna pun tidak begini caranya. Mempermainkanku seperti monyet. Amarah membuncah di hati. Tapi aku juga tahu dengan kondisinya saat ini. Tidak ada gunanya berdebat dengannya. Baik,
Kamu hebat. Aku tertawa dingin. Aku tidak mau tinggal di tempat sialan ini lagi. Setelah berkata begitu, aku berbalik dan berjalan ke lantai atas untuk mengemasi barang-barangku yang tidak seberapa. Kukira dengan pindah keluar bisa membuatnya tenang, memberinya sedikit tekanan. Sekarang, kalau dipikir-pikir, aku benar-benar naif saat itu. Jiang Wanning hanya berdiri di tengah ruang tamu, menatap punggungku yang menaiki tangga tanpa berkata apa-apa. Hanya saja tatapan matanya itu, seperti dua kail yang mengunci erat diriku. Saat aku menyeret koper turun dan bersiap membanting pintu saat pergi, dia berkata pelan, "Lin Yan, dunia di luar sana sangat berbahaya. Kamu akan menyesal." Suaranya tidak keras, tapi menusuk telingaku seperti jarum. Aku tidak menoleh. Tanpa menoleh ke belakang, aku meninggalkan rumah yang telah kutinggali selama 3 tahun ini. Hanya saja entah kenapa hatiku bergidik. Wanita ini hari ini sangat aneh. Firasat buruk mulai menyelimuti hatiku. Tapi saat itu, aku hanya menganggapnya sebagai nona muda yang sedang marah dan bertingkah tidak masuk akal. Jiang Wanning tidak mau menandatangani surat cerai. Masalah ini seperti batu yang mengganjal di hatiku. Semakin dipikirkan, semakin kesal. Setelah pindah dari villa, aku mencari hotel sembarang untuk ditinggali sementara. Saat sedang memikirkan cara membujuk Jiang Wanning yang keras kepala, itu, seseorang yang tak terduga datang mencariku. Xian Yanxi. Bagaimana dia tahu aku tinggal di sini? Jiang Wanning yang memberitahunya. Dia terlihat sangat rapi. Setelan jas mahal, rambut tersisir rapi. Hanya saja wajahnya sedikit pucat. Lin Yan. Dia menatapku dari atas ke bawah. Matanya menatapku seolah aku adalah sesuatu yang kotor. Kudengar Wanning tidak mau menceraikanmu. Nada bicaranya penuh dengan rasa superioritas yang meluap-luap. Bukan urusanmu. Aku menjawab dengan ketus. Dia tertawa dengan angkuh. Lagi pula, orang yang hidup dari wanita sepertimu. Wajar jika Wanning bosan dan ingin mencampakkanmu. Pelipisku BR denyut-denyut. Bajingan ini sengaja datang untuk membuatku muak. Tapi tenang saja. Dia melangkah mendekat. Suaranya merendah. Dengan nada pamer, Wanning akan segera kembali ke sisiku. Kami adalah pasangan yang ditakdirkan. Sedangkan kamu, kalau tahu diri, cepatlah inyah. Jangan mengganggu pemandangan. Kekesalanku selama 3 tahun ini, ditambah dengan provokasi si brengsek di depanku ini, langsung meledak. Aku langsung melayangkan tinju ke wajah tampanya. Telak! Xian Yanxi sepertinya tidak menyangka aku berani memukulnya. Dia langsung terhuyung-huyung mundur beberapa langkah. Hidungnya langsung berdarah. Kamu berani memukulku? Dia memegangi hidungnya. Tidak percaya. Kenapa tidak berani? Aku maju dan menendangnya lagi. Langsung membuatnya membungkuk. Seperti udang rebus. Kamu pikir kamu siapa? Datang ke hadapanku dan pamer. Aku sudah lama ingin menghajarnya. Cinta pertama yang selalu disebut-sebut Jiang Wanning selama 3 tahun ini membuatku merasa seperti ban serep. Sekarang, ban serep ini mau dihina di depan muka. Aku menjambak kerah bajunya dan menariknya berdiri. Tuan Muda Shen, dengarkan baik-baik. Soal aku dan Jiang Wanning, bukan aku yang tidak mau cerai. Kalau tidak percaya, tanyakan padanya. Berani macam-macam lagi. Tulihat kau sekali. Kuhajar kau sekali. Kacamata berbingkai emasnya sampai terpental. Xian Yanxi kuhajar hingga terkapar dalam beberapa gerakan. 2 pengawal yang dibawanya mau maju. Tapi kutatap tajam dan mereka mundur. Tidak berani bergerak. Orang ini sepertinya sudah terbiasa hidup mewah. Hanya tampan, tapi tidak berguna. Akhirnya dia lari terbirit-birit sambil berteriak. Awas kau! Cih! Aku tunggu. Aku benar-benar mengira masalah ini selesai begitu saja. Tak disangka. 2 hari kemudian, bajingan Xian Yanxi ini benar-benar tidak tapok. Dia menyewa beberapa preman berambut pirang dengan tato murahan untuk menungguku di bawah kantorku. Hei, bocah, jadi kau yang memukul Tuan Muda Xian kami? Preman berambut pirang yang memimpin menyalakan rokok, menunjukku dengan tongkat baseball. Aku langsung tertawa saat itu. Cuma segini, bahkan tidak cukup untuk pemanasanku. 3 lawan 5 bagi 2. Semua preman itu tergeletak di tanah, menangis meraung-raung. Xian Yanxi bersembunyi tidak jauh dari situ. Melihat pemandangan ini,
Wajahnya memucat. Aku berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Dia ketakutan dan berbalik ingin lari. Sayang, sudah terlambat. Aku menghajarnya lagi habis-habisan. Kali ini pukulanku lebih keras. Dia mungkin tidak akan bisa turun dari ranjang selama 10 hari atau setengah bulan. Sejak saat itu, Shen Yanji melihatku seperti tikus melihat kucing. Selalu menghindar. Ketakutan di matanya tidak bisa dipalsukan. Bahkan suatu kali di sebuah pesta, dari jauh dia melihatku. Gelas anggur di tangannya langsung jatuh ke lantai. Dan dia langsung lari. Benar-benar membuatnya trauma. Sampah. Aku pikir, karena aku telah melakukan ini demi Jiang Wanning. Setidaknya secara status, menghajar cinta pertamanya sampai seperti ini. Dia seharusnya memberiku sedikit muka dan menandatangani surat cerai itu. Jadi aku menemuinya lagi. Dengan segala bujuk rayu. Dengan segala cara. Jiang Wanning, aku mohon padamu. Lepaskan aku. Ya, cinta pertamamu itu sudah kuhajar habis-habisan. Untuk apa kamu masih menahanku? Dia hanya menatapku. Tidak bicara. Tidak terpengaruh sama sekali. Aku benar-benar hampir dibuat gila olehnya. Tepat saat aku hampir putus asa, tiba-tiba ada titik terang. Di sebuah acara bisnis, kami berdua diundang hadir sebagai pasangan teladan. Acara selesai. Melepaskan topeng, aku sekali lagi mengajukan permintaan cerai padanya. Jiang Wanning, sebenarnya apa maumu? Katakan terus terang. Dia terdiam lama. Begitu lama hingga kukira dia akan mengabaikanku lagi. Ternyata dia berkata lirih. Baiklah, akan kutandatangani. Saat itu, aku tertegun. Aku ragu, apa aku salah dengar? Apa katamu? Aku bilang, akan kutandatangani surat cerai. Dia mengulanginya. Wajahnya tanpa ekspresi. Hatiku berdebar kencang. Disusul dengan kegembiraan yang luar biasa. Tuhan Maha Adil. 3 tahun ini akhirnya akan berakhir. Tapi sebelum aku sempat terlalu gembira, aku menyadari tatapan matanya padaku. Bagaimana yang mengatakannya? Agak aneh. Seperti danau yang dalang tak berdasar. Di dalamnya tersembunyi sesuatu yang tidak ku mengerti. Dan ada sedikit kegembiraan. Jiang Wanning akhirnya setuju menandatangani surat cerai. Saat itu, kepalaku langsung berdengung. Aku benar-benar tidak percaya dengan telingaku sendiri. 3 tahun ini, aku sudah cukup menderita. Kata-katanya baiklah, akan kutandatangani bagiku tidak kalah indahnya dari musik surgawi. Tapi kemudian, dia mengubah topik. Dengan senyum yang sulit ditebak di bibirnya. Sebelum tanda tangan, ayo kita makan bersama. Anggap saja makan malam perpisahan. Makan malam perpisahan? Boleh. Makan ya makan. Asalkan dia mau tanda tangan. Jangankan makan sekali. Makan hidangan lengkap kerajaan pun aku mau. Dalam hati aku bahkan berpikir picik. Apa wanita ini akhirnya sadar? Ingin berpisah baik-baik. Makan malam diadakan di ruang makan villa. Meja makan yang panjang. Tempat lilin yang indah, dan beberapa hidangan yang biasanya kusukai. Jiang Wanning hari ini luar biasa pendiam. Bahkan bisa dibilang lembut. Dia menuangkan anggur untukku. Dengan suara lembut bertanya, bagaimana kabar perusahaanku akhir-akhir ini? Nada bicaranya itu berbeda dengan sikap sopan, tapi menjaga jarak yang sesekali ia tunjukkan saat kami baru kenal. Berbeda. Kelembutannya hari ini membuatku sedikit tidak nyaman. Tapi saat itu, karena kebebasan yang akan segera kudapatkan, membuatku lupa diri. Tidak banyak berpikir. Hanya menganggap ini mungkin ketenangan sebelum badai. Atau permintaan maaf terakhirnya. Setelah makan, dia meletakkan peralatan makannya. Ayo, ke ruang kerjaku. Aku akan ambil pena. Surat perjanjiannya ada padamu atau aku punya salinannya di sini. Sudah kubawa. Aku segera mengeluarkan surat perjanjian cerai yang penuh harapan itu. Dari tasku. Aku bukan pertama kalinya ke ruang kerjanya. Tapi hari ini, rasanya, ada suasana tegang yang tak terlukiskan di udara. Dia berjalan ke belakang meja kerja dan duduk. Mengambil surat perjanjian cerai yang kuberikan padanya. Jantungku berdebar kencang. Mataku tak berkedip menatap tangannya. Dia menunduk. Bulu matanya, yang panjang di bawah cahaya lampu, membentuk bayangan tipis. Akhirnya, dia menurunkan penanya. Dengan tulisan yang lancar, dia menandatangani namanya. Jiang Wanning. Saat itu,
Aku merasa batu besar yang menekan hatiku selama lebih dari 3 tahun. Akhirnya terangkat. Dia mendorong surat perjanjian yang sudah ditandatangani itu ke hadapanku. Lin Yan, sekarang kamu bebas. Dia berkata. Suaranya sangat pelan. Aku mengulurkan tangan untuk mengambil surat perjanjian itu. Ujung jariku hampir menyentuh kertas. Tepat pada saat ini, kejadian tak terduga terjadi. Tangan Jiang Wanning yang lain bergerak secepat kilat, mengambil sesuatu dari laci meja kerjanya. Kilatan cahaya dingin. Itu adalah sebuah jarum suntik. Pupil mataku mengecil drastis. Rasa dingin menjalari dari telapak kaki hingga ubun-ubun. Jiang Wanning. Aku ingin menghindar. Ingin melawan. Tapi semuanya terlalu cepat. Gerakannya gesit. Tidak seperti nona besar yang hidup mewah. Malah seperti orang yang terlatih. Ujung jarum yang dingin tanpa ragu-ragu menusuk keras ke lengan kananku. Aku meringis kesakitan dan secara naluriah ingin melepaskan diri. Tapi tangannya yang lain mencengkeram lenganku dengan erat. Tenaganya luar biasa besar. Cairan obat itu disuntikan tanpa ampun hingga habis. Rasa pusing yang hebat langsung menyerang otakku. Lengan terasa nyeri dan kebas. Lalu seluruh tubuh menjadi lemas. Kamu suntikan apa padaku? Aku menggertakkan gigi. Merasa kelopak mataku semakin berat. Dia tidak menjawab. Hanya mengeluarkan sapu tangan putih dari sakunya. Sapu tangan itu sepertinya mengeluarkan aroma manis yang aneh. Dia menggunakan sapu tangan itu untuk membekap mulutku. Lepaskan. Aku meronta sekuat tenaga. Tapi tenagaku surut seperti air pasang. Penglihatanku mulai kabur. Dunia berputar. Sialan. Aku sama sekali tidak waspada. Aku benar-benar percaya dia akan melepaskanku begitu saja. Yang terakhir kulihat adalah wajah Jiang Wanning yang mendekat. Sudut bibirnya membentuk senyuman yang memesona namun gila. Matanya yang indah melengkung seperti bulan sabit. Tapi di dalam bulan sabit itu bergejolak sesuatu yang mengerikan. Hasrat memiliki yang pekat dan tak terurai. Lin Yan. Suaranya seperti bisikan iblis. Bergema di telingaku. 3 tahun lalu. Saat kita menandatangani kontrak, aku sudah ingin melakukan ini. Aku juga ingin mengurungmu di ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah pribadiku. Menguncimu agar hanya menjadi milikku seorang. Sebelum kesadaranku benar-benar hilang ditelan kegelapan. Aku seolah mendengar tawa puasnya. Tawa itu seperti madu beracun. Membuatku bergidik ngeri. Orang gila macam apa yang sudah kupancing ini? Entah sudah berapa lama. Aku sadar kembali. Karena aroma samar dan sentuhan lembut, aku merasa berada di sebuah ruangan bawah tanah yang remang-remang. Tangan dan kakiku diikat oleh sesuatu berat. Itu rantai besi. Aku terikat di sebuah ranjang dengan posisi tangan dan kaki terentang. Dan Jiang Wanning ada di sampingku. Dia mengenakan piyama sutra. Rambutnya tergerai acak di bahunya. Wajahnya terbenam di lekuk leherku. Napasnya terasa panas. Suamiku. Kamu sudah bangun. Suaranya sangat pelan dan lembut. Seperti bulu yang menggelitik sarafku. Tapi dalam suaranya itu, ada kepuasan dan kegilaan yang membuat bulu kuduk merinding. Aku baru mau bicara. Tapi tenggorokanku terasa sangat kering. SSST. Dia menekan bibirku dengan lembut menggunakan jarinya. Suamiku. Tidak apa-apa kalau kamu tidak ingat. Tapi, kamu tidak boleh meninggalkanku. Ya, tanda tanya. Dia mengangkat kepalanya. Matanya yang indah di bawah cahaya remang-remang. Memancarkan cahaya yang aneh. Kita masih punya banyak hal yang belum dilakukan. Misalnya, punya anak. Membahas bisnis besar bernilai ratusan juta. Entah berapa lama lagi. Saat aku sadar kembali. Sebuah suara lembut seorang wanita. Dengan sedikit senyum malas. Terdengar dari atas kepalaku. Suara ini. Aku langsung mengangkat kepala. Itu Jiang Wanning. Dia duduk dengan santai di tepi ranjang. Mengenakan jubah tidur sutra yang kukenal. Di tangannya ada segelas anggur merah yang digoyangkan perlahan. Cairan merah gelap di dalam kegelapan. Memancarkan cahaya yang aneh. Saat ini, dia sangat berbeda dari Cao wanita yang dingin seperti biasanya. Sama sekali berbeda. Di matanya yang indah itu, bersinar cahaya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Cahaya yang nyaris fanatik. Dia membungkuk mendekatiku.
Napasnya yang hangat menerpa wajahku, dengan aroma anggur yang samar, dan aroma parfum khasnya. Lin Yan. Suaranya sangat pelan dan lembut, seperti bisikan sepasang kekasih. Sebenarnya, 3 tahun lalu saat kita menandatangani kontrak, dia berhenti sejenak. Sudut bibirnya membentuk senyuman yang memesona namun gila. Senyuman itu membuatku merinding. Aku sudah ingin melakukan ini. Pupil mataku mengecil. Gila. Jiang Wanning. Lepaskan aku. Aku berteriak. Tapi suaraku, karena obat tadi, terdengar serak dan lemah. Dia sepertinya tidak mendengar raunganku yang marah. Terus berbicara sendiri. Matanya yang indah, melengkung seperti bulan sabit. Tapi di dalamnya bergejolak hasrat, memiliki yang mengerikan. Aku juga ingin mengurungmu di ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah yang hanya bisa dimasuki olehku. Menguncimu. Hanya menjadi milikku seorang. Jari-jarinya dengan lembut mengusap pipiku. Sentuhannya yang dingin membuatku merinding. Gila. Wanita ini benar-benar sudah gila. Aku mengutuk dalam hati. Suamiku. Tidak apa-apa. Kamu akan terbiasa. Dia berkata dengan lembut, seolah sedang menenangkan anak kecil yang nakal. Tapi, kamu tidak boleh meninggalkanku. Ya, matanya berkilat berbahaya. Tapi dia hanya tersenyum. Senyumannya penuh dengan kegilaan yang tak terelakkan. Lalu dia meletakkan gelas anggurnya. Tatapannya terkunci padaku. Hasrat memiliki di matanya itu seolah mau menelanku. Aku meronta sekuat tenaga. Rantai besi berbunyi gemerincing. Tapi obat sialan itu belum sepenuhnya hilang. Aku sama sekali tidak punya banyak tenaga. Aku hanya bisa pasrah. Melihatnya mengurungku dengan tatapannya. Rasa malu seperti air pasang menelanku. Aku, seorang pria dewasa, dikendalikan oleh seorang wanita dengan cara seperti ini. Air mata penyesalan mengalir tak terkendali dari sudut mataku. Dia selalu menatapku dengan tatapan terobsesi dan fanatik. Seolah-olah sedang mengagumi benda paling berharga miliknya. Miliknya yang paling berharga. Satu-satunya miliknya pribadi. Dia benar-benar orang gila. Seorang yang posesif dan obsesif. Bagaimana bisa aku berurusan dengan orang seperti ini? Hari-hari berikutnya, aku benar-benar mengerti apa artinya hidup segan mati tak mau. Benar-benar tidak bisa. Wanita gila itu, Jiang Wanning, setiap hari datang tepat waktu untuk menjenguk. Katanya menjenguk, lebih tepatnya mendeklarasikan kepemilikannya dengan caranya sendiri. Dia akan duduk di tepi ranjang. Ujung jarinya berulang kali mengusap kulitku. Sambil bergumam, isinya semua tentang kamu hanya milikku. Tidak ada yang bisa merebutmu dan kata-kata obsesif lainnya. Aku merasa seperti boneka tanpa jiwa. Dipermainkan sesuka hatinya. Bahkan tidak bisa melakukan hal mendasar sendiri. Yang paling membuatku kesal dan terhina adalah saat makan. Dia mau menyuapiku dari mulut ke mulut. Aromanya bercampur dengan aroma makanan. Membuatku mual secara fisik. Awalnya, aku masih meronta sekuat tenaga dan mengatupkan mulutku. Tapi saat sudah sangat lapar, semua harga diri menjadi sia-sia. Dia tidak marah. Hanya menatapku dengan lembut. Dengan senyum gila itu. Suamiku, bagaimana bisa tidak makan? Kalau tidak makan, bagaimana punya tenaga untuk menemaniku? Akhirnya aku menyerah juga. Di hadapan rasa lapar dan paksaannya, harga diriku yang menyedihkan hancur berkeping-keping. Selain disuapi, ada juga sup tonik sempurna sialan itu. Aku bersumpah seumur hidupku belum pernah melihat sup sanai ini. Daging rusa, Kistanche, Rehmania, Wolfberry, Dogwood, Falopia multiflora, corn de chips, Leucomia. Semuanya adalah bahan-bahan herbal penambah stamina. Direbus hingga hitam pekat dan baunya menyengat. Suamiku, ini adalah ramuan penguat yang kubuat sendiri untukmu. Dia membawa mangkuk sambil tersenyum. Terlihat begitu perhati-hatian. Kalau aku mau muntah, dia akan mencengkeram daguku dan memaksaku menelannya. Cairan obat yang pahit mengalir di tenggorokanku. Rasanya semua organ dalamku menolaknya. Tubuhku memang semakin hari semakin bugar. Tapi itu adalah kebugaran palsu setelah terkuras habis. Yang lebih memalukan adalah di bawah pengaruh obat, suplemen, dan kendalinya dari hari ke hari. Tubuhku secara perlahan mulai menunjukkan reaksi naluriah. Aku membenci diriku sendiri. Tapi siksaan mental ini seperti diiris pisau tumpul.
semakin dalam dari hari ke hari. Setiap hari, aku melewati interaksi yang menyimpang ini. Dan siksaan tanpa akhir. Jiang Wanning sesekali akan bersikap seperti wanita normal. Memelukku dan menyandarkan kepalanya di dadaku. Napasnya teratur. Lin Yan, kamu wangi sekali. Kamu hanya boleh menjadi milikku. Mengerti? Selamanya tidak boleh meninggalkanku. Suaranya sangat pelan dan lembut. Seperti bulu. Tapi kata-kata yang diucapkannya membawa nuansa yang tidak bisa dibantah. Hasrat mengontrol yang membuatku merinding. Aku mencoba melawan. Menggunakan seluruh tenagaku untuk meronta dari rantai sialan itu. Suara gemerincing. Terdengar sangat menusuk di ruang bawah tanah yang sunyi. Hasilnya, selain pergelangan tangan dan kakiku lecet memerah, tidak ada gunanya sama sekali. Jiang Wanning melihat luka di tubuhku. Tatapannya menjadi lebih gelap. Suamiku, kamu nakal. Ya, lalu kendalinya menjadi lebih parah. Dia akan mengurangi ruang gerakku, bahkan memperpanjang waktu penggunaan obat untuk mengendalikanku. Perlahan-lahan, aku menyerah pada perlawanan yang sia-sia ini. Aku mulai tenang. Diam-diam mengamatinya. Mengamati ruang bawah tanah sialan ini. Aku mencari kesempatan. Sekecil apapun kemungkinan untuk kabur. Suatu kali, suasana hatinya sepertinya sangat baik. Setelah berinteraksi, dia membuka rantai di salah satu tanganku. Suamiku, hari ini makan sendiri ya? Dia meletakkan mangkuk nasi di meja samping tempat tidur. Lalu hanya menatapku. Sedikit kebebasan yang datang tiba-tiba itu membuat jantungku berdebar kencang. Harapan seperti nyala api kecil yang menyala di hatiku. Aku perlahan menggunakan tangan yang bebas itu untuk mengambil sumpit. Dengan canggung menyuap nasi. Enak sekali. Itu adalah makanan yang kudapatkan dengan tanganku sendiri setelah sekian lama. Sayang, harapan ini terlalu singkat. Pada waktu makan berikutnya, dia mengikatku kembali. Biar aku saja yang menyuapimu. Suamiku, aku suka begini. Nyala api kecil itu langsung padam disiram air dingin. Hari demi hari, ruang bawah tanah yang gelap ini menjadi penjaraku. Dan Jiang Wanning adalah sipir cantik yang gila dan memegang kunci. Yang gila, hari ini sedikit berbeda. Jiang Wanning seperti biasa, datang ke ruang bawah tanah yang remang-remang ini. Masih mengenakan piyama sutra mewah itu. Udara masih dipenuhi aroma yang familiar, yang membuat kepalaku pusing. Aku pikir dia akan mulai dengan terampil. Rutinitas interaksi yang sudah biasa kuhadapi dengan hina. Tapi gerakannya tampak lebih tergesa-gesa dari biasanya. Kegilaan di matanya juga lebih dalam. Yang paling membuatku merinding adalah ekspresinya bukan lagi sekadar kepuasan, melainkan ekspresi yang sangat aneh. Matanya sayu, seolah tenggelam dalam fantasi yang ekstrem. Tepat saat aku hampir tercekik oleh tatapannya, dia tiba-tiba membungkuk. Bibirnya yang panas menempel di telingaku. Suaranya bergetar saat berbisik. Lin Yan, kamu. Tidak apa-apa kalau kamu tidak ingat. Tapi 3 tahun lalu, aku sudah tahu harus kamu orangnya. 3 tahun lalu. 3 kata ini seperti kilat, membelah pikiranku yang kacau. 3 tahun lalu. Bukankah itu saat kita menandatangani kontrak sialan itu? Kontrak itu. Saat itu, dia melihatku seperti melihat barang dagangan yang akan dibeli. Matanya penuh dengan penilaian dingin. Bagaimana mungkin? Tingju yang kau ayunkan untukku itu. Dia melanjutkan. Suaranya membawa obsesi yang gila. Menghajar orang-orang yang ingin menindasku hingga babak belur. Lin Yan, pria seperti itulah yang kuinginkan. Seluruh tubuhku menegang. Apa katanya? Memukul orang. Xin Yanxi. Dia itu apa? Dia tiba-tiba tertawa sinis. Dengan nada jijik yang sama sekali tidak disembunyikan. Seorang pecundang. Terlihat lemah dan tidak berdaya. Seperti orang munafik. Dulu mataku benar-benar buta. Bagaimana bisa aku memperhatikan orang seperti itu? Seseorang yang datang demi uang dan statusku. Dia pikir aku tidak tahu niatnya. Sambil berbicara, dia dengan lembut mengusap daguku dengan ujung jarinya. Tatapannya fanatik dan menakutkan. Seperti seorang pengikut yang akhirnya mendapatkan dewanya. Hanya orang sepertimu yang pantas menjadi priaku. Pikiranku kacau balau. Pernyataannya yang gila membuatku merinding. Tapi yang lebih membuatku takut adalah kata-katanya selanjutnya.
Kali ini, aku akhirnya mendapatkanmu sepenuhnya. Dan sebelum mendapatkanmu, aku juga melihat adegan yang paling ingin kulihat. Dia tertawa. Tawa itu bergema di ruang bawah tanah yang sunyi. Terdengar sangat aneh. Sudah 3 tahun. Lin Yan, tahukah kamu aku sudah menahannya? Berapa lama? Sampah seperti Shen Yanxi itu ternyata tidak sepenuhnya tidak berguna. Begitu dia kembali, aku tahu. Aku bisa melihat lagi sosok gagah yang memukul orang demi aku itu. Lin Yan, tahukah kamu? Saat kamu di depanku, demi aku, menghajar Shen Yanxi seperti anjing mati. Betapa gembira dan senangnya aku saat itu. Bun! Otakku terasa seperti baru saja dijatuhi bom. Ternyata Shen Yanxi berulang kali datang menggangguku. Bukan kebetulan. Ternyata aku, seperti orang bodoh, masuk ke dalam jebakan yang sudah dia siapkan. Dia seperti sutradara yang angkuh. Dan aku hanyalah pemeran dalam naskahnya. Pemeran utama pria menyedihkan yang bertugas memainkan peran pahlawan menyelamatkan sang putri. Pemeran utama pria yang menyedihkan. Tapi yang paling disayangkan adalah tendanganmu itu. Dia menunjukkan ekspresi penyesalan. Tendangan yang hampir membunuhnya itu. Aku hanya bisa melihat postur gagah itu dari rekaman CCTV. Aku benar-benar ingin melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Aku melihat ekspresi di wajahnya yang bercampur antara obsesi dan kegilaan. Rasa dingin menjalari dari tulang ekor hingga ke ubun-ubun. Tapi naluri tubuhku mengkhianatiku. Perpecahan ekstrim antara mental dan fisik ini hampir membuatku gila. Setelah sekian lama, dia akhirnya berhenti bergumam. Dengan puas berbaring di dadaku. Seperti kucing malas yang sudah makan dan minum sampai kenyang. Napasnya perlahan menjadi teratur. Sesekali dia mengusap dadaku dengan lembut. Gerakannya menunjukkan sedikit ketergantungan. Aku memejamkan mata. Bahkan tidak punya tenaga untuk menggerakkan satu jari pun. Setelah beberapa saat, dia sepertinya sudah cukup istirahat, menopang tubuhnya, dan duduk. Sepertinya bersiap untuk mengikatku seperti biasa. Lalu pergi. Tapi begitu dia bangkit, ekspresinya berubah. Tiba-tiba dia menutup mulutnya. Keningnya berkerut erat, seperti akan muntah. Detik berikutnya, dia bergegas turun dari ranjang, tanpa menoleh ke belakang. Berlari cepat ke arah pintu ruang bawah tanah. Suara sepatu hak tingginya yang menginjak lantai semakin menjauh. Hingga pintu besi terbanting menutup dengan suara keras. Seluruh ruang bawah tanah kembali menjadi sunyi senyap. Aku berbaring di ranjang, terengah-engah. Seluruh tubuhku terasa remuk. Setelah sekian lama, aku baru sadar dia sudah pergi. Dan tadi, saat dia sedang emosional, dia membuka kunci di tanganku. Setelah itu, karena rasa tidak nyaman yang tiba-tiba, sepertinya dia lupa mengikatku kembali. Aku dengan perlahan mengangkat tanganku. Rantai besi yang dingin di pergelangan tanganku tergantung longgar. Kuncinya terbuka. Dia lupa. Dia benar-benar lupa mengunciku kembali. Arus listrik seketika menjalar dari tulang ekor ke ubun-ubun. Kesempatan. Ini satu-satunya kesempatanku. Aku tidak berani bergerak. Mendengarkan dengan saksama suara di luar. Takut dia tiba-tiba kembali. Waktu berlalu menit demi menit. Tidak ada suara apapun. Aku menahan rasa lemas dan lelah di tubuhku. Memaksa diri untuk beristirahat dan memulihkan tenaga. Setiap detik adalah siksaan. Sekitar 2 jam kemudian, aku merasa tubuhku akhirnya sedikit bertenaga. Aku perlahan-lahan duduk, lalu mulai mengurusi belenggu sialan di kakiku. Benda ini lebih kuat dari yang ada di tanganku. Aku meraba-raba di dalam ruangan, menemukan sebuah penyangga logam yang sebelumnya jatuh saat dia mengganti bola lampu. Mencongkal, menggesek, memukul. Keringat mengalir dari dahi ke mata. Terasa perih dan pedas. 2 jam lebih berlalu lagi. Terdengar suara klik pelan. Belenggu di kakiku akhirnya terlepas. Bebas. Aku terhuyung-huyung berdiri. Bergegas menuju pintu besi yang menuju ke dunia luar. Tapi harapan sekali lagi hancur berkeping-keping oleh kenyataan. Pintunya terkunci. Dan itu adalah jenis kunci elektronik canggih yang belum pernah kulihat. Aku kembali ke kamar, mengambil semua benda yang bisa dijadikan alat, memukul-mukul pintu itu. Tidak ada gunanya. Pintu itu seperti menyatu dengan dinding, tidak bergerak sedikit pun. Dalam keputusasaan,
Aku menemukan sepotong karet keras yang entah jatuh dari mana. Entah jatuh dari mana. Sepotong karet keras. Seukuran kartu bank. Bukankah di film-film selalu seperti itu? Selembar kartu dimasukkan ke celah kunci dan digesek. Pintunya pun terbuka. Meskipun terasa konyol, tapi sekarang hanya ini satu-satunya harapan. Aku memasukkan karet itu ke celah kunci. Menggeseknya bolak-balik. Sekali, 2 kali, 100 kali. Lenganku terasa pegal seperti mau patah. Aku haus dan lapar. Tenggorokanku seperti terbakar. Tepat saat aku hampir menyerah dan bersiap untuk berbaring kembali di ranjang menunggu mati. Terdengar suara klik yang sangat lemah, nyaris tak terdengar. Berasal dari dalam kunci. Seluruh tubuhku bergetar. Gembira luar biasa. Ternyata aku memang jenius. Aku langsung memegang gagang pintu. Menggunakan seluruh tenagaku untuk menariknya. Pintunya terbuka. Tapi hanya sedikit celah. Sebuah kekuatan dari luar dengan cepat mendorong pintu hingga terbuka. Apa yang terjadi? Aku belum sempat bereaksi. Sapu tangan putih, sialan itu lagi. Aroma familiar dengan sedikit rasa manis. Seketika menyelimuti mulut dan hidungku. Aku bahkan belum sempat melihat wajahnya dengan jelas. Kesadaranku sekali lagi tenggelam dalam kegelapan tak berujung. Saat aku jatuh ke dalam pelukan yang familiar. Dengan aroma samar yang khas. Itu Jiang Wanning. Kesadaran seolah ditarik paksa. Keluar dari lumpur yang lengket. Dalam kegelapan. Aroma samar yang familiar dan membuatku merinding itu. Sekali lagi masuk ke hidungku. Aku belum membuka mata. Sudah merasa ada yang tidak beres. Beban di keempat anggota tubuhku terasa lebih berat dari sebelumnya. Aku langsung membuka mataku. Di bawah cahaya remang-remang, yang terlihat adalah pergelangan tangan. Dan pergelangan kakiku yang dibelenggu benda dingin tak bercahaya. Rantai besinya satu putaran lebih tebal dari sebelumnya. Di atasnya bahkan ada goresan baru. Seperti 2 ular berbisa hitam yang melilitku erat-erat. Dan Jiang Wanning berbaring di atasku. Dia seperti kucing yang malas. Kepalanya bersandar di dadaku. Jarinya dengan lembut membelai wajahku. Melihatku bangun. Dia mengangkat kepalanya. Di matanya yang indah itu, ada sedikit senyum yang familiar. Senyum yang berbahaya. Suamiku, kamu nakal ya? Suaranya sangat pelan dan lembut. Tapi menusuk telingaku seperti kerucut es. Masih berpikir untuk kabur diam-diam. Ujung jarinya mengusap bibirku. Dengan sedikit rasa dingin. Kenapa? Apa aku, si cantik ini, tidak bisa menahanmu? Apa bagusnya dunia di luar sana? Kamu harus ingat. Dunia di luar sana sangat berbahaya. Dia mendekat. Napasnya yang hangat. Menerpa wajahku. Berkata-kata demi kata. Hanya aku yang terbaik untukmu. Aku menggertakkan gigi. Dadaku naik turun dengan hebat. Tapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Rasa malu karena gagal dan keputusasaan yang lebih dalam menelanku seperti air pasang. Dia sepertinya sangat puas dengan reaksiku saat ini. Senyum di sudut bibirnya semakin lebar. Kamu tinggal di sini saja menemaniku dan anak kita. Anak. 2 kata ini seperti ledakan. Meledak di kepalaku. Seluruh tubuhku menegang. Menatapnya lekat-lekat. Mengira aku salah dengar. Apa katamu? Anak. Ekspresi gila dan berbahaya di wajah Jiang Wanning seketika menghilang. Digantikan oleh ekspresi yang lugu dan penuh harap. Seperti anak kecil yang berbuat benar dan menunggu pujian dari orang dewasa. Dia mengangguk dengan mantap, matanya yang berbinar-binar. Ya, anak, anakmu. Dia bahkan berkata dengan nada sedikit pamer. Menjawabku dengan serius, ini adalah hasil kerja keras kita selama setengah bulan lebih ini. Setelah selesai bicara, ekspresi lugu itu menghilang lagi. Dia kembali menjadi orang gila dengan tatapan mata yang gelap dan penuh hasrat memiliki. Dia menyipitkan matanya dengan berbahaya. Pergantian ekspresi yang mulus ini membuatku merasa jijik dari lubuk hatiku. Pikiranku kacau balau. Memaksakan diri untuk mempertahankan sisa kewarasanku. Bertanya dengan tidak percaya. Sudah dipastikan di rumah sakit. Tentu saja. Dia mengangkat alisnya dengan bangga. Seperti merak yang baru menang berkelahi. Baru saja dipastikan. Aku mau pulang memberitahumu kabar baik ini. Tapi begitu membuka pintu, aku menemukan
Matanya seketika menjadi dingin. Tangannya juga mencengkeram daguku lebih keras. Menemukan seorang pria tak berperasaan yang ingin kabur diam-diam, ingin meninggalkan kami berdua, ibu dan anak. Aku terdiam oleh kata-katanya. Jantungku seolah dicengkeram oleh tangan tak terlihat, terasa berat dan terus tenggelam. Anak, dia hamil. Kenyataan ini lebih berat dari rantai besi yang lebih tebal di pergelangan tanganku. Benar-benar menghancurkan sisa harapan terakhirku untuk kabur. Aku menenangkan diri. Perlahan-lahan menenangkan diri. Sekarang sudah ada anak. Untuk bisa bebas mungkin lebih sulit dari mendaki langit. Aku memejamkan mata. Tidak lagi menatap wajahnya yang gila, namun cantik itu. Pikiranku mulai berputar liar. Seperti benang kusut. Kata-kata yang diucapkan Jiang Wanning sebelumnya berulang kali terngiang di benakku. 3 tahun lalu. 3 tahun lalu, dia sudah harus memilikiku. 3 tahun lalu, aku memukul orang untuknya. Setelah berpikir lama, sebuah ingatan samar yang terlupakan di sudut pikiranku mulai perlahan muncul. Baru lulus kuliah, aku belajar keuangan. Tidak punya latar belakang, tidak punya koneksi. Lulus sama dengan menganggur. Ijazahku yang tidak terlalu buruk, tidak ada gunanya di hadapan kenyataan. Demi bertahan hidup, aku mencari pekerjaan paruh waktu sebagai pelayan bar. 3 tahun lalu. Bukankah itu saat aku baru lulus kuliah? Dan sangat miskin. Aku berusaha keras mencari-cari di tumpukan sampah ingatanku. Ingin menemukan sedikit petunjuk. Akhirnya, sebuah kenangan yang sengaja kulupakan. Sebuah adegan yang memalukan namun penuh semangat. Ditarik paksa keluar dari sudut yang berdebu. Saat itu, aku baru lulus. Belajar keuangan. Tapi tidak punya latar belakang. Tidak punya koneksi. Lulus dan langsung menganggur. Pepatah itu sangat benar. Demi sesuap nasi. Di sebuah bar yang cukup ramai, aku mencari pekerjaan paruh waktu sebagai pelayan. Malam itu, bar seperti biasa ramai. Aku membawa nampan berkeliling di antara kerumunan. Lalu aku melihat adegan itu. Di sebuah bilik di sudut, 6 atau 7 preman dengan rambut berwarna-warni sedang mengelilingi seorang gadis, mengucapkan kata-kata kotor. Tangan mereka juga tidak diam. Gadis itu terlihat jelas sudah mabuk, pipinya memerah, matanya sayu, tubuhnya lemah seperti tidak bertulang, hanya bisa mendorong dengan lemah. Saat itu, kepalaku panas, tidak memikirkan akibatnya. Mahasiswa yang baru masuk dunia kerja memang masih idealis dan nekat. Mana bisa tahan melihat hal seperti itu? Aku meletakkan nampan. Tanpa basa-basi langsung maju. Menarik gadis itu ke belakangku untuk melindunginya. Sedang apa kalian? Mengganggu seorang gadis? Apa hebatnya? Beberapa preman itu tertegun sejenak. Lalu tertawa sinis. Mengelilingiku. Selanjutnya adalah perkelahian massal. Mereka lebih banyak. Aku langsung kena pukul beberapa kali. Sudut bibirku terasa perih. Tapi aku tidak mau menyerah. Berpikir untuk menjadi pahlawan yang menyelamatkan sang putri. Tidak mungkin berakhir dengan dihajar sampai mati. Itu terlalu memalukan. Api amarah membara dari lubuk hatiku. Adrenalin langsung melonjak. Aku kalap. Benar-benar mengabaikan pertahanan. Hanya membalas pukulan dengan pukulan. Bertarung mati-matian dengan mereka. Kamu memukulku sekali. Aku rela kena pukul asal bisa membalasmu dengan tendangan. Kegigihan nekat itu benar-benar membuat mereka gentar. Akhirnya, beberapa preman itu lari sambil mengumpat. Aku juga tidak lebih baik. Wajahku lebam, babak belur dan bajuku robek. Aku secara naluriah memalingkan wajah. Tidak ingin gadis di belakangku melihat keadaanku yang berantakan ini. Berbuat baik tanpa pamrih, terutama karena penampilanku saat ini sangat memalukan. Aku bahkan tidak berani menoleh ke belakang untuk melihatnya. Dan langsung pergi terpincang-pincang. Hasilnya bisa ditebak. Aku langsung dipecat dari bar hari itu juga. Kehilangan pekerjaan lagi. Sekitar setengah bulan kemudian, aku menerima telepon aneh. Lalu menandatangani kontrak sialan itu dengan Jiang Wanning. Perjanjian pernikahan. Memikirkan hal ini, seluruh tubuhku bergetar. Waktu, tempat, sebab, akibat. Semua petunjuk saat ini saling terhubung. Sama sekali bukan kebetulan. Dia sejak awal memang mengincarku. Aku langsung membuka mata. Menatap lekat-lekat Jiang Wanning yang berbaring di atasku.
Suaraku serak karena sangat terkejut dan kering. Gadis di bar itu. Jangan-jangan itu kamu. Jiang Wanning perlahan mengangkat kepalanya. Di matanya yang indah itu, terlintas sedikit kepuasan licik. Sudut bibirnya membentuk senyuman yang gila namun puas. Suamiku, sepertinya kamu sudah ingat. Jarinya dengan lembut menyentuh bibirku. Dengan nada yang dingin dan menyenangkan. Tapi, kalau sudah ingat, semakin tidak bisa lari. Hatiku tenggelam. Sekarang, bagaimana cara lari? Melawan secara langsung, sudah kucoba. Akibatnya adalah diganti dengan rantai yang lebih tebal. Dia bahkan berani melakukan hal seperti menculik dan memenjarakan. Aku sama sekali tidak ragu. Jika lain kali aku membuatnya marah, dia benar-benar akan mematahkan kakiku. Apalagi ada anak. Entah anak ini milikku atau bukan. Dengan tingkat obsesinya yang gila saat ini, dia akan menggunakan anak ini sebagai ikatan terakhir untuk mengikatku. Belenggu. Jika anak itu benar-benar milikku, secara hukum dan emosional, kita seumur hidup tidak akan pernah bisa benar-benar berpisah. Aku harus tenang. Cara keras tidak bisa. Hanya bisa dengan cara lembut. Pria sejati harus bisa fleksibel. Selamatkan diri dulu baru pikirkan langkah selanjutnya. Aku memejamkan mata. Dan saat membukanya kembali, keterkejutan dan kemarahan di mataku sudah kupaksa untuk kutekan. Menampilkan senyum yang terlihat sedikit pasrah dan sedikit menerima nasib. Berusaha membuat suaraku terdengar lebih santai. Kalau tidak bisa lari, ya sudah tidak usah lari. Aku menatapnya sambil mengangkat bahu dengan pura-pura santai. Laki-laki, kan tanda tanya. Sudah berbuat harus bertanggung jawab. Tinggal menemani kalian berdua. Aku juga tidak berniat lari lagi. Jiang Wanning menyipitkan matanya. Seperti kucing yang sedang mengamati mangsanya. Matanya yang indah, penuh dengan kecurigaan. Dia mendekat. Dengan saksama menatap wajahku. Seolah ingin mencari jejak kebohongan di wajahku. Masih kurang percaya. Dia berkata pelan. Ujung jarinya yang dingin mengusap jakunku. Membuatku merinding. Tapi sebaiknya apa yang kamu katakan itu benar. Suaranya tiba-tiba menjadi dingin. Dengan ancaman yang tidak disembunyikan. Kalau tidak, lain kali aku akan mematahkan kedua kakimu. Membuatmu selamanya. Selamanya tinggal di sini. Jantungku berdebar kencang. Tapi wajahku tetap mempertahankan ekspresi menyerah itu. Dia sepertinya sangat puas dengan sikapku yang tahu diri ini. Setelah selesai mengancam, tenaganya seketika menghilang. Dia kembali berbaring di dadaku. Seperti anak kucing yang jinak. Membenamkan wajahnya di lekuk leherku. Berbisik pelan. Kamu tahu kan? Aku paling suka kamu. Aku juga tidak mau menyakitimu. Tapi mau bagaimana lagi? Siapa suruh kamu tidak patuh? Siapa suruh kamu mau lari? Siapa suruh kamu mau meninggalkan kami berdua? Suaranya semakin pelan. Dengan nada serak karena mengantuk. Sambil berbicara, napasnya menjadi teratur dan panjang. Ternyata dia tertidur di pelukanku. Aku membeku. Tidak berani bergerak sedikit pun. Merasakan napasnya yang hangat. Mencium aroma samar yang familiar darinya. Tapi pikiranku sangat jernih dan dingin. Aku pun tertidur. Keesokan paginya, aku terbangun dalam keheningan. Pelukanku kosong. Jiang Wanning sudah tidak ada. Aku secara naluriah menggerakkan pergelangan tanganku. Tapi tidak mendengar suara gemerincing rantai besi yang familiar. Aku langsung duduk, menunduk dan melihat. Pergelangan tangan dan kakiku kosong. Tidak ada apa-apa. Beberapa pasang rantai besi berat itu ternyata sudah dilepaskan. Hatiku berdebar kencang. Perasaan gembira dan cemas bercampur aduk, membanjiri diriku. Ini adalah ujian darinya. Aku dengan perasaan was-was turun dari ranjang tanpa alas kaki. Untuk pertama kalinya dengan kakiku sendiri, berdiri di ruangan ini. Penjara bawah tanah yang mengurungku selama lebih dari setengah bulan. Aku berjalan selangkah demi selangkah menuju pintu besi yang tebal itu. Jantungku berdebar seperti genderang perang. Aku mengulurkan tangan dan mendorongnya perlahan. Pintunya ternyata terbuka. Di luar pintu ada tangga yang menuju ke atas. Aku menaiki tangga itu. Mendorong pintu lain di ujungnya. Di depanku muncul pemandangan yang sangat kukenal. Ruang kerja Jiang Wanning. Rak buku kayu mahoni yang besar itu. Sofa kulit mahal. Dan aroma tinta samar di udara. Aku terpaku di tempat. Ruangan rahasia ini.
Neraka yang memenjarakanku ini ternyata tersembunyi di balik rak buku di ruang kerjanya. Aku sudah tinggal di rumah ini selama 3 tahun. Sudah tak terhitung berapa kali aku datang ke ruang kerja ini. Tapi aku tidak pernah tahu. Di sini ternyata tersembunyi tempat seperti ini. Kapan dia mulai mempersiapkannya? Pikiran ini membuatku merinding. Tepat pada saat itu, pintu ruang kerja ditarik terbuka dari luar. Jiang Wanning masuk. Dia mengenakan pakaian santai rumahan. Dengan senyum lembut di wajahnya. Seperti seorang istri yang normal. Dia berjalan dengan wajar dan menarik tanganku. Kehangatannya terasa melalui kulit, tapi tidak membuatku merasa hangat sedikit pun. Lapar ya? Ayo kita makan. Aku mulai belajar memerankan peran suami yang baik selama 24 jam. Demi janin di dalam perutnya yang entah belenggu atau ikatan. Juga demi kedua kakiku yang untuk sementara masih utuh. Aku menyerahkan sebagian besar urusan perusahaan kepada wakil yang kupercaya. Sementara aku sendiri berubah menjadi ibu rumah tangga. Selama hamil, selera makan Jiang Wanning menjadi aneh dan berubah-ubah. Hari ini ingin makan yang asam. Besok mau yang pedas. Aku setiap hari memasak berbagai macam makanan untuknya. Mencari berbagai resep ibu hamil dari internet. Apapun yang menenangkan janin dan menyehatkan otak. Takut pelayananku kurang memuaskan. Suamiku, hari ini aku ingin makan ikan asam manis. Yang paling otentik? Ya, tanda tanya. Baiklah, aku mengenakan celemek. Masuk ke dapur yang lebih besar dari kantor perusahaanku. Lebih besar dari dapur. Mulai mengolah ikan kerapu yang baru saja dikirim lewat udara. Dia duduk di kursi ruang makan. Menopang dagu. Menatap punggungku yang sibuk dengan senyum ceria. Tatapannya selembut air. Seolah-olah aku benar-benar suami yang sangat dicintainya. Bukan seorang tahanan yang baru saja dibebaskan dari ruang bawah tanah. Di awal kehamilan, mual paginya sangat parah. Setiap pagi, aku akan menyiapkan air soda dan permen lemon, lalu mengantarnya ke perusahaan. Melihatnya masuk ke gedung perkantoran ikonik itu, barulah aku bisa mengurus urusanku sendiri. Sore hari, aku akan menyelesaikan pekerjaan lebih awal dan pergi ke perusahaannya. Kadang-kadang, aku duduk di kantor CEO-nya, membantunya memeriksa beberapa dokumen yang tidak terlalu penting, agar dia bisa pulang lebih awal untuk beristirahat. Tatapan bawahannya terhadapku, dari yang awalnya terkejut, menjadi terbiasa sekarang. Bahkan dengan sedikit rasa iri. Mereka mungkin berpikir, Nona Jiang mereka yang dingin dan tak tersentuh itu akhirnya luluh oleh kehangatanku. Hanya aku yang tahu, di balik kemesraan ini, tersembunyi kegilaan yang mengerikan. Jiang Wanning juga semakin bergantung padaku. Atau lebih tepatnya, semakin lengket padanya. Seperti anak perempuan kecil. Kemanapun aku pergi, dia akan mengikutiku. Aku memeriksa dokumen. Dia akan membawa bangku kecil dan duduk di sampingku. Aku memasak. Dia akan memeluk pinggangku dari belakang. Hasrat memiliki yang gila dan menyesakan itu sepertinya mereda oleh hormon kehamilan. Berubah menjadi kemanjaan seorang gadis kecil. Beberapa kali, menatap wajahnya yang tenang saat tidur, aku bahkan merasa bingung. Mungkin dia benar-benar sudah berubah. Mungkin kita bisa terus seperti ini. Kami mulai seperti pasangan sungguhan. Akhir pekan, dia akan mengajakku ke mall. Di depan rek-rek yang penuh barang, dia akan dengan antusias mengambil 2 potong piyama pasangan kartun. Piyama pasangan. Satu bergambar serigala abu-abu. Satu bergambar serigala marah. Sambil mencobanya di badanku. Suamiku, lihat ini. Mirip kita tidak? Dia tersenyum hingga matanya melengkung seperti bulan sabit. Aku melihat diriku di cermin yang mengenakan piyama serigala abu-abu. Dengan wajah pasrah, sambil tersenyum tipis. Mirip, kamu serigala marah. Setiap hari membawa wajan. Dia tidak marah, malah menyandarkan kepalanya di bahuku. Tertawa lebih gembira lagi. Kami akan bergandengan tangan. Seperti semua pasangan biasa. Menonton film romantis yang membosankan di bioskop. Berbagi sate cumi bakar di pasar malam. Dia meminum teh susuku. Aku memakan takoyaki yang sudah digigitnya. Kemanisan itu terasa begitu nyata dan menakutkan. Aku menikmati kehangatan yang langka ini. Tapi kewaspadaan di hatiku tidak pernah kendur sedikit pun. Malam itu kami berbaring di tempat tidur sambil membaca buku.
Dia bersandar di pelukanku, tiba-tiba memegang tanganku, dan meletakkannya di perutnya yang sedikit membuncit. Kamu merasakannya? Dia berbisik. Aku baru mau bertanya merasakan apa. Tiba-tiba terasa getaran ringan di telapak tanganku. Getaran aneh, seperti ikan kecil yang meniup gelembung di dalam. Seluruh tubuhku kaku. Inikah gerakan janin? Aku menunduk menatap Jiang Wanning. Dia juga sedang menatapku. Di matanya yang indah, bersinar cahaya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Cahaya yang bercampur dengan naluri keibuan dan harapan. Saat itu di hatiku, muncul perasaan rumit yang tak terlukiskan terhadap janin kecil yang akan segera lahir ini. Aku bukannya tidak tersentuh sama sekali. Lompatan kecil itu seolah langsung mengetuk hatiku, membuatku benar-benar merasakan ada sebuah kehidupan yang berhubungan darah denganku. Tapi ikatan ini juga seperti belenggu baru yang mengikatku erat di tempat. Hari-hari berlalu dalam suasana yang tenang namun aneh ini. Berlalu hari demi hari, hingga suatu hari, seorang rekan kerja dari perusahaanku datang berkunjung. Penanggung jawab dari pihak mereka adalah seorang wanita karir yang sangat cakap. Kami selesai membahas urusan pekerjaan di ruang rapat, lalu mengobrol lagi sebentar di koridor. Dia tersenyum sambil memberiku kartu nama, mengatakan lain kali jika ada kesempatan bisa lebih banyak berdiskusi. Aku baru saja menerimanya dengan sopan. Begitu menoleh, aku melihat Jiang Wanning yang intah sejak kapan. Berdiri tidak jauh dari situ. Dia hanya berdiri diam, dengan senyum biasa di wajahnya. Tapi matanya menatap lekat-lekat kartu nama di tanganku. Matanya tanpa kehangatan sedikit pun. Udara seolah membeku seketika. Wanita penanggung jawab itu juga menyadari suasana yang tidak enak. Tersenyum canggung, mencari alasan, dan bergegas pergi. Jiang Wanning baru melangkah, perlahan berjalan ke arahku. Dia berhenti di depanku. Tidak marah, tidak bertanya. Hanya mengulurkan jari-jarinya yang lentik, dengan lembut mengambil kartu nama itu dari tanganku. Lalu di depanku, dengan sikap yang sangat anggun, dia merobek kartu nama itu sedikit demi sedikit, menjadi serpihan-serpihan terkecil. Dia mengangkat kepalanya dan mendekat ke telingaku, dengan suara yang hanya bisa kami berdua dengar, seperti bisikan sepasang kekasih. Suamiku, apa akhir-akhir ini kamu terlalu penurut, sampai aku hampir lupa. Di dalam kamar gelap itu, sebenarnya cukup luas. Sejak insiden kartu nama terakhir, kata-kata Jiang Wanning di dalam kamar gelap itu sebenarnya cukup luas, seperti suara sihir, terus terngiang di telingaku selama beberapa hari. Aku menjadi penurut, sangat penurut, belum pernah sebelumnya. Dia sepertinya sangat puas dengan kepatuhanku. Tidak lagi menyebutkan soal teh susu. Hari-hari berlalu dengan cepat dalam suasana yang aneh ini. Berlalu dengan cepat, hingga perut Jiang Wanning membuncit seperti balon. Menjelang waktu melahirkan, dalam sekejap sudah berada di rumah sakit, di luar ruang bersalin. Aku seperti lalat tanpa kepala, mondar-mandir di koridor. Lampu operasi berwarna merah yang menyala, seperti mata iblis, membuatku panik. Perasaanku campur aduk. Ada harapan untuk janin yang akan segera lahir. Ada kekhawatiran untuk wanita gila di dalam ruang bersalin. Lebih banyak lagi kebingungan tentang masa depanku. Ya, pintu ruang bersalin didorong terbuka. Seorang perawat keluar. Aku langsung bergegas maju. Tenggorokanku kering dan kaku. Dokter, istriku, bagaimana keadaannya? Perawat itu melepas maskernya, menunjukkan wajah yang lelah namun lega. Selamat, ibu dan anak selamat. Ibu dan anak selamat. 4 kata ini seperti aliran hangat. Seketika menghilangkan semua kecemasan dan kegelisahanku. Aku menghela napas panjang. Kakiku terasa sedikit lemas saat aku menerima bayi perempuan mungil yang keriput itu dari tangan perawat. Saat itu, hatiku seolah ditabrak sesuatu dengan keras. Dia begitu kecil. Matanya terpejam erat. Mulut kecilnya mengecap tanpa sadar. Aku memberinya nama panggilan Xiao Yuyu. Melihatnya, semua perhitungan di hatiku, kewaspadaan, ketakutan, seolah meleleh saat itu juga. Ini adalah perasaan yang belum pernah kurasakan. Sebuah sentuhan paling purba dari ikatan darah. Selama masa nifas Jiang Wanning, aku benar-benar berubah menjadi seorang ayah super. Mengganti popok, membuat susu formula,
menepuk punggung agar bersendawa. Menidurkan. Aku dari yang awalnya kikuk, hingga kemudian menjadi mahir. Sibuk sekali. Jiang Wanning sebagian besar waktu bersandar di kepala ranjang. Dengan tenang memperhatikan kesibukanku mengurus putri kami. Kegilaan di matanya. Dan hasrat memiliki telah banyak memudar. Digantikan oleh kelembutan dan kepuasan yang belum pernah kulihat. Tatapan matanya itu membuatku beberapa kali berhalusinasi. Seolah-olah kami benar-benar sepasang. Pasangan suami istri yang mesra dan biasa saja. Setelah Xiao Yuiyui berusia sebulan, Jiang Wanning membawaku dan putri kami pulang ke rumahnya. Orang tuanya sudah lama tahu keberadaanku. Sebelumnya sikap mereka terhadapku tidak terlalu buruk. Sekarang dengan adanya cucu perempuan, mereka semakin antusias hingga aku sedikit kewalahan. Di rumah mertua, aku menunjukkan kualitas diri seorang menantu hingga maksimal. Dengan sukarela masuk dapur membantu ibu mertua, menemani ayah mertua bermain catur dan mengobrol tentang berita di balkon, membuat kedua orang tua itu tertawa senang. Ini semua adalah keterampilan bertahan hidup yang telah kupelajari selama beberapa tahun ini. Setelah makan, ayah mertua memanggilku ke ruang kerja, menepuk bahuku, berkata dengan penuh makna, "Nak Lin, Wanning, anak ini sejak kecil kami manjakan. Mungkin temperamennya sedikit aneh. Kedepannya, kamu harus lebih banyak bersabar." Ibu mertua juga menimpali dari samping. "Benar sekali, kalau ada yang salah dari perbuatannya, kamu harus lebih banyak memahaminya." Aku mendengarkan dengan senyum yang nyaris sempurna di wajahku. Tapi dalam hati aku tertawa dingin. Bukan cuma aneh, putrimu itu obsesif sampai gila. Tipe yang akan mengurung orang di ruang bawah tanah dan mengikatnya dengan rantai besi. Tapi di mulut aku berkata dengan sangat tulus, "Ayah, Ibu, kalian tenang saja. Temperamen Wanning sangat cocok denganku. Kami berdua benar-benar pasangan yang serasi." Setelah kembali dari rumah mertua, aku benar-benar menjadi seorang ayah yang tergila-gila pada putrinya. Begitu ada waktu luang, aku akan menggendong Xiao Yuiyu dan membuatnya tertawa. Menyanyikan lagu anak-anak dengan suara sumbang untuknya. Melihatnya mengoceh, hatiku luluh. Malam itu, aku sedang menggendong putriku, mencium pipinya yang merah muda. Jiang Wanning memelukku dari belakang, menyandarkan dagunya di bahuku, dengan nada yang dibuat-buat manja dan cemburu. "Sekarang di matamu hanya ada putri kita. Kamu tidak menemaniku lagi." Aku tersenyum dan berbalik, memeluknya dan Xiao Yuiyue bersama-sama. "Mana mungkin, kalian berdua adalah permata hatiku." Dia dengan puas menggesekkan tubuhnya di pelukanku, mengangkat wajahnya. Matanya yang indah melengkung seperti bulan sabit. Dia menatapku dengan kelembutan yang kukenal di matanya. Tapi kata-kata yang diucapkannya membuat jantungku berdebar kencang. "Suamiku, melihatmu begitu menyayangi Xiao Yuyu sekarang, aku juga ingin memberimu kejutan. Kejutan yang pasti akan kamu sukai. Sejak putriku lahir, duniaku hanya tersisa susu formula, popok dan tawariangnya. Aku menggendongnya, seperti menggendong harta paling lembut di dunia. Dengan rela terhanyut, hampir menjadi seorang ayah yang tergila-gila pada putrinya. Hari itu, aku sedang sibuk mengganti popok Xiao Yuyu. Kaki mungilnya menendang-nendang lenganku. Jiang Wanning datang dari belakang, berbisik misterius di telingaku. "Suamiku, aku akan tunjukkan sebuah hadiah." Napasnya terasa manis. Aku tidak menoleh, fokus pada pekerjaanku. "Lagi sibuk nih, tidak ada waktu. Hadiah ini pasti kamu suka. Pasti membuatmu lega." Dia tidak menyerah. Lengannya melingkar di pinggangku dari belakang dan mulai merajuk. Dan aku juga sangat suka. 1419 temani aku ya. Temani aku ya. Dia menggesek-gesekkan tubuhnya di punggungku, seperti kucing yang manja. Aku tahu apa yang sudah diputuskannya. Aku tidak punya pilihan untuk menolak. Di bawah bujuk rayunya, akhirnya aku mengalah. Aku menggendong putriku dan duduk di kursi penumpang depan, memasang sabuk pengaman. Xiao Yuyu tertidur lelap di pelukanku. Jiang Wanning menyalakan mobil. Suasana hatinya begitu baik hingga dia bahkan bersenandung. Pemandangan jalan di luar jendela mobil berlalu dengan cepat. Aku menatap wajah tidur putriku yang tenang di pelukanku. Tapi di hatiku muncul firasat.
yang tidak bisa kujelaskan. Sasana tinju, tempat yang dia bawa aku datangi, adalah tempat yang penuh dengan keringat dan hormon. Seperti ini. Begitu masuk, aroma campuran kulit dan desinfektan langsung menyambut. Tidak jauh dari situ, terdengar suara pukulan sarung tinju yang mengenai karung pasir, dan teriakan serak pelatih. Jiang Wanning dengan santai membawaku masuk, dan berhenti di depan sebuah ring tinju yang terpisah. Di atas ring tinju berdiri sesosok yang kukenal. Xian Yanxi. Dia mengenakan celana pendek dan kaos tinju, memakai sarung tinju merah. Tapi penampilannya sama sekali tidak terlihat garang seperti petinju, malah seperti kelinci yang ketakutan. Saat dia melihatku, kedua kakinya jelas bergetar. Itu adalah ketakutan yang mendarah daging. Ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Kenal orang ini, kan? Jiang Wanning mengambil alih Xiao Yoyue yang sedang tidur pulas dari tanganku. Senyum di wajahnya cerah namun aneh. Dia menimang-nimang putrinya di pelukannya, menunjuk ke arah Xian Yanxi dengan dagunya. Dengan nada yang santai dan nyaris kejam berkata, "Lihat, kamu bisa memukulnya lagi. Ingat, pukul yang keras ya. Aku menghabiskan satu pesanan besar, baru bisa membuatnya menjadi mitra latihan tinjumu. Bagaimana? Kejutan bukan?" Kejutan? Aku hanya merasa hawa dingin menjalari dari telapak kaki hingga ke kepala. Aku melihatnya lalu melihat ke atas ring. Xian Yanxi yang gemetar seperti ayakan. Aku terdiam. Sepertinya kepatuhanku akhir-akhir ini membuatnya bosan. Dan ini adalah adegan di mana dia ingin melihatku beraksi lagi. Di bawah desakan Jiang Wanning beberapa kali, aku pasrah melepas jaketku. Seorang staf memberiku sepasang sarung tinju hitam. Aku dengan perlahan memakainya dan naik ke atas ring. Xian Yanxi di seberangku melihatku naik. Wajahnya langsung pucat pasi. Matanya penuh dengan permohonan dan ketakutan. Seperti menghadapi seekor binatang buas yang akan mencabik-cabiknya. Aku bahkan malas untuk memasang kuda-kuda. Hanya melayangkan beberapa pukulan asal-asalan. Pukulanku membawa angin. Sama sekali tidak menggunakan banyak tenaga. Tapi Xian Yanxi sepertinya sudah ketakutan setengah mati. Secara simbolis mengangkat tangan untuk menangkis. Dan terkena pukulanku di pipi. Seluruh tubuhnya langsung jatuh ke belakang. Langsung pingsan. Pelatih di pinggir lapangan pun tercengang. Aku berdiri di atas ring, menatap Jiang Wanning di bawah yang menggendong putri kami. Dan menonton dengan asyik. Hanya merasa konyol dan menyedihkan. Dia menggendong Xiao Yoyue dan menimangnya dengan lembut. Sambil menonton lelucon di atas panggung. Sambil dengan suara yang sangat lembut, berkata kepada putrinya yang masih bayi. Mengajarkannya dengan contoh, "Xiao Yoyue, ingat, nanti kamu harus seperti ayahmu. Menjadi orang yang kuat dan tangguh." Suaranya berhenti sejenak. Matanya melirik ke arahku. Sudut bibirnya membentuk lengkungan gila yang familiar. "Tapi, kamu tidak boleh manja seperti ibu pada ayahmu. Jika kamu berani, ibu akan cemburu." Dia menunduk, nyaris menempelkan bibirnya ke telinga putrinya. Dengan nada seperti mimpi, mengucapkan kata-kata yang membuat darahku membeku. "Kalau begitu, ayah harus masuk ke kamar gelap lagi." Kamar gelap, itu bukan mimpi buruk yang terlupakan, melainkan sebuah pedang yang selamanya tergantung di atas kepalaku. Pedang Damokles. Aku melepas sarung tinju dan melemparkannya ke lantai. Turun dari panggung, menampilkan senyum yang seharusnya dimiliki seorang suami. Aku berteriak kepada pasangan ibu dan anak yang cantik di kejauhan. "Istriku, ayo pulang." Suaranya tidak keras, tapi bergema jelas di sasana tinju yang ramai. "Pulang memasak untukmu. Makan ikan kerapu kuah merah kesukaanmu. Dan membuatkan susu formula kesukaan putri kita."